Lihat penampilannya, rambut aja nggak rapi, kamu mau kawin goblok. Ini lihat kukunya hitam-hitam nggak? Hal-hal kecil ya harus rajin. Ya celaka kita kalau nikah dengan orang malas yang nggak rajin. Kamar berantakan nggak karuan gitu. Aduh, ya nanti kamu jadi babunya tiap hari. Alkitab itu luar biasa, dikasih tanda seperti itu, rajin. Lihat cara dia numpuk pakaian kotornya kayak apa itu. Pakaian kotor sudah nggak karu-karuan. Hebatnya Alkitab itu memberi tanda seperti itu juga. Cari-cari yang rajin. Ini cewek Ribka ini bisa bayangkan nimba segitu banyak. Tunggu ada pompa lu dulu, ada pompa. Kenapa Alkitab begitu luar biasa dalam menuliskannya? Maka itu yang malas, kamu gak laku kawin nanti, kamu lihat aja gitu. Jadi rajin dalam hidup ini. Oke? Untuk apa saja. Nah, inilah tanda-tanda. Setelah itu nanti baca sendiri bagaimana kira-kira ketemu Ribka. Hebat sekali. Nah, lagi sekali pertanyaannya, mengapa semua ini harus Papa tuliskan begitu rinci, begitu di Alkitab? Jawabannya apa tadi? Karena apa? Ayo, siapa menghadirkan surga di dunia? Siapa menghadirkan? Papa, Mama. Tidak boleh salah menikah. Salah menikah akan mengalami kehancuran yang mengerikan. Harus serius mencari kehendak Tuhan dengan betul, supaya tidak ada yang salah dalam pernikahan nanti. Karena kan lahir anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Kenapa harus yang satu iman, yang satu roh? Kenapa harus satu darah? Kita buka Maleakhi pasal 2. Ingat, dalam Matius 19 ayat 20 kemarin kita sudah belajar. Setelah ada 2 orang sepakat di bumi, lalu ada siapa? Orang-orang ketiga. Nah, itulah anak-anak. Maleakhi pasal 2 sebelum Matius, ayat yang ke-15. Coba salah seorang baca itu. Ya, ayo. Bukankah Tuhan yang bisa menjadikan mereka daging dan roh? Ya, terus. Dan apakah yang dikehendaki keseluruhan dia? Apakah yang dikehendaki keseluruhan itu? Keturunan Ilahi. Cukup sampai situ dulu. Bukankah Yahweh yang Esa itu menjadikan manusia dari apa dan dari apa? Ayo baca, dari apa dan dari apa? Daging dan roh. Lalu kalau mereka disatukan, mereka menikah, apa yang dikehendaki oleh kesatuan itu? Jawabannya apa? Siapa? Keturunan ilahi. Saudara, mari kita belajar kalimat ini. Ini saya mengagum sekali. Kalau disebut keturunan ilahi, berarti ngikut punya anak cuma kita atau bersama Tuhan juga ikut punya anak bersama dengan Yesus menikah? Ayo. Ini aneh. Bagaimana Tuhan bisa ikut punya anak dengan manusia? Yang kawin kita kok bisa keturunan ilahi. Ini rahasia yang luar biasa. Maka itu dalam Kejadian 6. Jadi ini cara kita belajar. Di Kejadian 6 masih ada bahasa zaman Nuh. Zaman Nuh terjadi kawin campur dan kawin ngawur. Catat itu. Betul enggak? Anak-anak manusia, anak-anak Tuhan birahi dengan anak-anak manusia. Itu kawin campur. Siapa itu anak-anak manusia? Ya anak-anak orang-orang tidak seiman. Anak-anak Tuhan ngaco hidupnya. Nah, karena kawin campur pada zaman Nuh, yang lahir bukan keturunan ilahi, tapi monster-monster. Ditulis, maka pada masa itu lahirlah orang-orang gagah perkasa di bumi. Nah, karena ditulis gagah perkasa, jelas konotasinya ini positif. Gagah perkasa orang hebat. Itu salah. Seharusnya orang raksasa yang mengerikan. Mengapa pada masa itu lahir orang raksasa mengerikan? Raksasa bukan karena fisiknya, tingginya 2 meter, 3 meter, bukan. Kata raksasa itu monster. Jadi kalau orang itu menikahnya kudus, menikahnya betul, pasti lahir anak-anak kudus, keturunan ilahi.
Tapi kalau kawinnya ngaco, kawinnya campur, kawinnya nggak kudus, lahir anak-anak monster. Itu maksudnya. Dan kita lihat, maaf, jangan tersinggung. Mengapa semua anak yang lahir karena free sex? Mengapa semua anak yang lahir karena maaf, yang jelek, yang enggak, aduh, itu pasti jadi anak bermasalah sebelum dia jumpa Yesus? Jawab ya atau tidak. Ini ayatnya. Jadi cuma ada satu di antara dua. Kita melahirkan keturunan ilahi atau kita melahirkan keturunan setan. Cuma itu. Orang yang salah menikah pasti melahirkan keturunan setan. Orang yang benar menikah dengan kudus, dia akan melahirkan keturunan ilahi. Catat itu. Sampaikan kepada semua teman kita. Karena setan tahu ayat-ayat ini. Maka itu saya punya prinsip, setan itu ternyata lebih teliti baca Alkitab daripada orang Kristen. Maka itu setan tahu ayat ini diambil dulu. Buat setan gampang. Supaya keturunan ilahi tidak lahir, umbar free sex, nafsu dibangkitkan, percabulan, pornografi dijual bebas tanpa bayar, rusak. Ngeri. Maka itu dosa ini yang paling disukai oleh manusia, yaitu dosa seks. Maka itu jaga hidup kita. Saya ulangi lagi, hanya ada satu di antara dua. Kita melahirkan keturunan ilahi atau keturunan setan. Cuma itu saja. Kejadian 6 sudah jadi contoh. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Kita akan lihat ayat ini. Ini mengagetkan sekali. Orang-orang yang bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Oke. Kalau kita baca sepintas ayat itu, sebetulnya menunjuk kepada siapa? Yang dilahirkan tanpa keinginan seorang laki-laki, bukan dari darah dan daging, itu siapa sebetulnya? Jawab, siapa? Enggak usah ragu-ragu. Yesus. Tapi yang mengganggu adalah orang-orang. Berarti satu atau jamak? Banyak. Nah itu buat saya bingung. Siapa itu? Kalau cuma orang yang dilahirkan bukan karena darah dan daging dan bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi dari Tuhan, saya nggak tahu itu pasti Yesus. Tapi kenapa orang-orang? Saudara, ini rahasia yang luar biasa. Jadi ternyata orang-orang yang dilahirkan bukan karena hawa nafsu. Artinya kalau orang tua itu menikah dengan betul, dalam hubungan seksnya bukan karena nafsu, tapi karena memang suami istri melakukan itu, maka akan lahir anak-anak yang luar biasa. Bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Coba renungkan. Kalau semua nanti saudara menikah, lalu saudara punya anak 30, loh kok gak ada yang ngamen? Gak usah takut, punya 30 boleh. Pernah baca berapa bulan yang lalu di Denpasar ada orang Islam punya anak 22. Baca gak kisah itu? 22 dari satu istri satu suami. Dan waktu diwawancarai itu sudah mengandung anak yang 23. Setahun bedanya. Orang miskin lagi. Dan mereka bangga punya anak sebanyak itu. Jadi kalau semua kalian menikah dengan kudus, lalu mereka anak-anak ilahi semuanya, punya 30 anak pun gak usah takut. Itu anak-anak yang hebat. Amin. Nah, cuma masuk orang lain enggak. Saya takut punya anak banyak. Loh, kok diam lagi? Gimana mau beri makan? Gak usah takut. Kalau anak itu kudus gak usah takut diberi makan. Tuhan akan tolong semuanya. Ngerti sekarang ini? Oke, kita lihat sekarang Yeremia 1 ayat 5. Wah, itu hebat sekali. Firman ini gak cuma untuk Yeremia. Sebelum aku membentuk kau dalam rahim ibumu, Ya. Terus? kalau mengenal kau, Ya, pelan-pelan dulu, tunggu. Coba kita lihat. Kalau ada orang yang belum dibentuk dalam rahim ibunya, berarti papa mamanya sudah kawin atau belum? Belum. Masa ragu-ragu, sudah kawin atau belum?
sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi papa mama sudah kawin atau belum?